Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bimbingan Kita. Baik, pada program ini bukakan berkah, rahmat dan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hari ini tema kita adalah pengendalian diri. Ya, Masya Allah ya, pengendalian diri. Sering kita dengar kata-kata ya, kontrol diri, pengendalian diri. Apa sih sebenarnya pengendalian diri? Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengendalikan dirinya secara sadar sehingga tidak menimbulkan sikap atau perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi itu ada kemampuan dia bisa mengendalikan dirinya secara sadar supaya dia bisa mempertimbangkan segala sesuatu sebelum dia berbuat, dia tidak merugikan. Merugikan siapa? Merugikan orang lain ataupun merugikan dirinya sendiri. Jadi ada kontrol diri. Nah, kalau kita bicara masalah pengendalian diri ini, kontrol diri ini itu bisa pengendalian diri dalam bentuk fisik, bisa dalam pengendalian diri dalam bentuk psikis, jiwa, emosi, juga pengendalian diri dalam bentuk kita perilaku akhlak. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri kita? Ada beberapa kiat yang akan kita bahas pada kesempatan tema hari ini. Yang pertama kali adalah kita bisa mengendalikan diri kita adalah kita harus memiliki sikap sabar. Masya Allah ya. Memang kata-kata sabar ini cuma satu kata, sabar. Tetapi memang sangat berat. Tetapi kita punya Allah yang senantiasa kita minta pertolongan Allah supaya kita memiliki sifat sabar. Sabar kita dalam bisa mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita. Masya Allah ya. Jadi apa lagi? Setelah lagi kan kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan nih. Itu maksudnya sabar kita mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, lapar. Jadi kadang-kadang orang kalau berpuasa ya, kadang-kadang karena dia lapar ya, akhirnya lapar mata karena lapar dari hawa nafsunya ya, sehingga apa-apa kadang-kadang ketika dia berpuasa dia ingin membeli semuanya karena nanti dalam keadaan lapar dia ingin memakan semuanya. Padahal ketika dia sudah berbuka puasa, dia tidak akan bisa memakan semuanya apa yang dia beli. Nah, ini proses pengendalian diri ketika dia bisa menahan fisiknya, bisa menahan rasa laparnya, tidak berlebih-lebihan ketika dia itu membeli sesuatu yang akhirnya nanti kalau berlebih-lebihan akan terbuang ya. Kemudian apalagi masalah fisik ya. Ya, misalnya dia bisa mengendalikan dirinya ketika dia tidak main tangan, ketika dia mendidik anaknya, tidak suka memukul anaknya. Tidak terjadilah KDRT, kekerasan rumah tangga seorang suami kepada istrinya. Itu juga pengendalian diri dalam bentuk fisik. Apalagi anak-anak muda ya, tidak terjadi tawuran, perkelahian ketika perbedaan pendapat atau perbedaan konsep dan seterusnya. Nah, itu juga pengendalian diri dalam bentuk fisik. Itu harus diberikan dengan sabar. Ini pengendalian diri dalam bentuk psikis ya, bisa mengendalikan emosinya. Karena kalau tidak bisa mengendalikan emosinya, akan terjadi hal-hal yang bisa merugikan diri dia ataupun orang lain ya. Itu yang pertama, sifat sabar. Walaupun berat tapi insya Allah kita ada Allah, kita kekuatan pada Allah agar kita memiliki sifat yang sabar, bisa itu mengendalikan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang kita harus lakukan dalam rangka kita ingin mengendalikan diri kita adalah kita harus bersifat ikhlas. Apa yang kita lakukan itu untuk mengendalikan diri kita itu bukan semata-mata karena ingin kita mendapatkan pujian ya ataupun tanggapan orang lain, tapi karena kita ingin mencari ridho Allah, ikhlas. Jadi kita berbuat baik, bisa mengendalikan diri kita secara sadar, berpikir sebelum bertindak, dengan pertimbangan yang baik ya. Kalau saya lakukan ini apa nanti akibatnya? Karena apa? Karena dia ingin sesuatu itu ditimbang Allah ridho atau tidak, Allah berkahi atau tidak, Allah rahmati atau tidak. Jadi orientasinya adalah Allah. Kalau orientasinya adalah Allah, ikhlas karena Allah, untuk mencari Allah semata, dia akan menjadi orang yang sangat berhati-hati. Masya Allah. Dan yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya adalah dia harus menyadari, dia harus memperhatikan segala nikmat yang ada pada diri dia dengan mensyukuri. Mana ketika Allah memberikan dia fisik yang sehat, dia bersyukuri fisik ini dilakukan untuk hal yang baik, kebaikan yang dia lakukan ya. Dengan cara dia mensyukuri fisik yang baik itu, dia jaga fisiknya dengan halalan dan thayyiban, makan yang halal dan thayyiban ya.
kemudian juga rajin olahraga, makanan yang sehat, menghindari hal-hal yang merusak badannya. Itu cara mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk fisik. Ketika apa? Dia bisa mengendalikan dirinya ketika dia nafsu syahwatnya ketika tadi saya katakan dia berpuasa ya, kan dia bisa mengendalikan dirinya ya dengan fisik. Jangan sampai dia makan berlebih-lebihan. Karena dalam Islam kalau seseorang makan berlebih-lebihan akan menimbulkan penyakit tertentu. Nah itu dia mensyukuri nikmatnya, syukuri nikmatnya dari fisik ya. Kemudian juga kalau orang yang suka marah, kalau dia tidak mensyukuri ya diri dia ya dengan jiwa dia, kalau dia suka tidak bisa mengendalikan dirinya dengan sifat emosi atau pemarah, apa yang terjadi ya, itu bisa menyakiti diri dia, bisa menyakiti orang lain ya, dan terjadilah itu perkelahian, perbedaan pendapat yang akhirnya permusuhan dan seterusnya. Nah inilah kita harus bisa mensyukuri nikmatnya Allah berikan kepada diri kita, supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Nikmat-nikmat ini harus digunakan dalam rangka kepada Allah, dalam rangka melakukan kebaikan diri kita. Itu yang ketiga. Nah, apalagi yang harus kita lakukan dalam pengendalian diri? Introspeksi diri. Ini perlu introspeksi diri. Maksudnya apa? Kita harus muhasabah introspeksi diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu ini apa akibatnya? Ya, jadi tidak gegabah kita melakukan sesuatu. Kata-kata, jangan sampai kita keluar kata-kata yang menyakitkan hati orang lain sampai kita menyesal. Ya, kata-kata menyakitkan orang lain terluka dengan kata-kata kita, atau marah kita dengan orang lain, atau gibah kita, memfitnah orang dengan kata-kata kita. Ya, hati-hati dengan lisan apa tulisan. Ya, lisan itu luar biasa. Nah, jadi introspeksi diri, ketika ada sesuatu kesalahan cepat kita memperbaiki kesalahan itu, tidak lanjutkan. Apalagi kalau ada orang yang akhirnya jadi tidak baik ataupun tersinggung dengan perkataan kita, introspeksi diri. Apalagi yang harus kita lakukan adalah yang keempat adalah yang kelima adalah kita harus menghindarkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, menurutkan diri itu harus menghindarkan akhlak tercela. Apa akhlak yang tercela? Sifat hasad, sifat dengki, sifat serakah. Itu kan kadang orang tidak bisa mengendalikan dirinya dan mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah, menginginkan hal lagi. Ya, sudah pasangan yang baik, yang cantik, yang solehah, ya, tapi kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Itu harus mengendalikan dirinya dengan menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Dengan dia bisa menghindari akhlak-akhlak yang tercela tersebut, masya Allah, itu akan bisa dia mengendalikan diri. Banyak contoh-contoh ya, masya Allah ya, banyak contoh-contoh masalah pengendalian diri ini. Ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Badar. Perang Badar ini kan perang yang sangat besar ya di zamannya Rasulullah ya, dalam sejarah Islam ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kita akan melakukan perang berikutnya yang lebih besar dari perang Badar. Kemudian para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah, perang apa yang lebih besar? Karena kita sudah melewati perang Badar hari ini ya. Nah kata Rasulullah, memang kita sudah melewati perang Badar, tapi perang yang lebih besar dari perang Badar adalah perang melawan hawa nafsu. Masya Allah ya, ini memang besar ya dan berat, perang melawan hawa nafsu. Tapi perlu tadi kontrol diri, pengendalian diri. Satu lagi ada satu contoh ya, Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ketika perang Khandaq gitu ya, diajak berduel dengan seorang kafir musyrikin ya, musyrikin orang Quraisy gitu kan. Ketika dia berduel tersebut ya, dia meremehkan Ali yang badannya yang kecil, kemudian Ali yang usianya tidak terlalu muda. Tetapi karena bantuan Allah ya, karena memang kekuatan yang Allah berikan, akhirnya Ali bin Abi Thalib ya menang dalam duel tersebut. Dan orang yang sombong tadi ya, yang orang kafir Quraisy tadi yang sombong itu dia kalah. Nah ketika dia kalah, Ali bin Abi Thalib tidak mau membunuhnya atau tidak mau melukainya. Karena apa? Dia mengontrol diri dia. Bisa aja dia sudah terpojok ya musuhnya, dia bisa aja misalnya membunuh sepedang, tapi tidak. Dalam keadaan begitu, bukannya dia minta maaf ke orang kafir Quraisy tadi, dia meludahi Ali bin Abi Thalib. Bayangin aja, ya sudah kalah, mau ditolong, diludahi. Apakah yang dilakukan oleh Ali bin Thalib? Apakah dia tamah marah atau menghunus pedangnya atau memegang leher sang musuh tadi? Tidak. Dia diam, dia senyum, kemudian dia meninggalkan musuhnya tadi. Tidak melukai dan tidak menghunus pedangnya. Karena apa? Bisa aja pada saat itu dia menghunus pedangnya karena posisinya sudah kalah, tapi dia bisa mengontrol diri dia. Dia tidak mau membunuh dalam keadaan marah, ya. Tapi dia bisa jadi dengan akhlak yang terpuji tadi, dia balas dengan akhlak yang mulia tadi, bisa jadi orang tersebut akan menjadi sadar dan menjadi inilah Islam dengan akhlak yang sangat mulia. Banyak contoh-contoh pengenalan diri yang lainnya, mungkin tidak semua yang saya sebutkan satu persatu contoh-contoh tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian Islam yang singkat dan sederhana ini, mudah-mudahan saya dan para penonton semua bisa mengendalikan diri kita,
menjadi orang-orang yang mengendalikan diri kita untuk mencari ridho Allah. Alhamdulillah mirabika karim, ada yang salah, ada yang khilaf, saya minta maaf mungkin dari lisan-lisan saya yang masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Kalau ada yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang kuat dan istiqamah di jalan Allah. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah di alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.